Yang sering saya dapatkan pasien itu kalau tanya tentang hepatitis B utamanya, mereka bertanya begini, "Dok, saya harus pisah tempat makan, saya nggak boleh makan bareng ya?" Waduh, kalau yang kronis nggak makan bareng gimana ya? Ya, jangan-jangan nanti Bapak harus makan di sana, saya makan di sini. Nggak ngobrol dong ya. Padahal kita ngobrol biasanya pada saat kita makan. Nah, ini yang harus kita infokan. Seperti apa sih? Apakah semua itu harus pisah sendok, piring harus sendiri atau tidak? Ya. Kita slide. Hepatitis A. Ini hepatitis A ini yang paling sering dan dianalogikan dengan kataral jaundice atau penyakit kuning. Jadi kalau misalnya orang itu hepatitis A ini ya Bu, panas, tinggi, badannya sakit semua, tiba-tiba turun kuning. Ini hepatitis A. Nyeri di sebelah kanan. Jadi yang tadi yang saya sebutkan di atas tadi, itu yang memang yang lebih sering adalah di hepatitis A. Ini yang nggak boleh piring makannya itu barengan. Ini yang ini. Kalau yang B sama C nggak ada masalah. Jadi kalau A itu adalah yang panas, tinggi, turun, kuning. Nah, itu hepatitis A. Ini mudah menular melalui apa? Makanan dan minuman. Ini yang sangat harus dijaga, nggak boleh pakai piringnya orang ini. Nyucinya pun harus berhati-hati. Mudah menular. Tapi kabar terbaiknya, paling baik adalah dia mudah sembuh. Ya, akut saja. Hepatitis A ini hanya akut, habis itu sembuh total. Tapi kalau sakit, tadi yang dikatakan oleh Bapak itu, sakitnya bisa nemen. Ya, sampai lemes, keloyoran, sempoyongan. Aku kok nggak sembuh-sembuh ya, gitu. Maksudnya rasanya, tapi kuningnya sembuh. Cuman untuk bisa fit kembali ini mungkin sekitar 1 bulan, 2 bulan. Fitnya, tapi kuningnya sembuh. Begitu 1 bulan, 2 bulan, udah, nggak ada lagi. Dia sudah hilang. Virus ini sudah hilang. Ya gitu, Bu. Jadi ini kalau ini adalah melalui makanan dan minuman, hepatitis A. Slide. Nah ini gambarannya. Jadi orangnya itu lemes saja, ngantuan ini ya, ngantuan. Mual muntah, kemudian ada panas badan atau flu. Kok aku badanku sakit semua ya? Kok bersin-bersin? Loh kok kuning? Nah ini hepatitis A. Air seniku kok kayak teh. Buang air besarku kok putih kayak cat. Nah, ini hepatitis A. Ya, biasanya panas, tinggi, turun, kuning, yang lainnya muncul. Untuk mengetahui, menggunakan IgM anti HAV dan SGOT, SKTT. HAV ini artinya hepatitis. Ini adalah untuk mengetahui hepatitis A. Paling berat keluhannya, jadi orangnya benar-benar lemes, tapi cuman ya 1 bulan 2 bulan habis itu sembuh. Slide. Hepatitis A sebetulnya nggak usah ada pengobatan khusus. Paling kalau lemes dikasih cairan, kurang gula dikasih gula, mual-mual dikasih anti mual, panas dikasih anti panas, ya. Tetapi dia bahaya. Kenapa? Karena bisa mengakibatkan gagal hati akut. Terutama kalau memang sudah punya hepatitis B. Jadi seseorang dengan hepatitis B bisa kena hepatitis A misalnya. Orang hepatitis B, sudah tahu hepatitis B tapi suka jajan. Di mana gitu ya. Oh saya ini biasanya orang kantoran, nggak sempat masak sendiri. Jajan lah saya, atau anak kos-kosan biasanya. Nah, ketularannya lewat alat makan. Nah, orang-orang yang sudah hepatitis B, keinfeksi hepatitis A, terjadilah yang namanya gagal hati akut. Jadi kalau orang hepatitis B, jangan sampai kena hepatitis A. Gimana caranya? Vaksin. Jadi kalau sudah punya hepatitis B kronis, segera vaksin untuk hepatitis A-nya, supaya tidak menjadi gagal hati akut. Gitu nggih, Bapak Ibu.